Halo Daris, sudah masuk? Halo Kak Alia, halo. Citra. Tunggu sebentar ya. Transisi 5 Halo, menit, baru geser dari kelas. Bentar ya. Baik Kak. oke, Oke. baik Kak. Halo, sudah terdengar suara Kak Ditra? Sudah Kak. Assalamualaikum Kak, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Daris dan Alia. Selamat malam Kak Citra. selamat Oke. malam. Gimana? Kemarin sudah mengerjakan PR-nya, mudah atau sulit? Baru sedikit, Kak. Harus sedikit, gak Kemarin apa-apa. dari UKS Kak. Ada juga Gak agak lupa apa-apa. SS, cuma SS-nya yang ini Kak, yang SS-nya, aduh, mana coba? Oh ya udah, gak yang apa-apa. derajat Eh, radian. Oh iya betul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar kita bahas aja. Ini di belakangnya Alia ada itu ya, Mister Bean. Eh, ya nggak tahu ya, ini orang office, orang Oh, office Kak. orang office. Dia lagi di Oke ya, office nih. kalau gitu Ya. kita sudah buka, kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga kita nanti ke depannya lancar dan tidak ada kendala apapun, baik dari jaringan ataupun slide-nya. Oke, di sini sudah kita masukkan kembali PPT-nya, sudah muncul di masing-masing Alia dan Daris. Sudah kan ya? Sudah Kak. Oke, Sudah kalau Kak. Udah sudah, Kak. berarti kita akan back to bagian ini ya, yang kemarin, betul tidak? Betul Kak. Ya Kak. Kejawab tidak? Berapa nomor yang sudah kejawab? Em, Kita cobain aja dulu deh. Coba materi aja dulu deh, ntar kita bahas aja. Biar nanti kekejar. Yuk, kita back to materinya dulu. Kak Ditra akan jelaskan materinya secara bertahap, karena kita belum membahas tali busur, segi empat tali busur, dan aplikasinya, gitu ya, dalam penggunaan kehidupan. Oke, kemarin sudah belajar teorem Archimedes dan Pitagoras, terus ada busur, lingkaran, dan juri. Terus juga ada konversi derajat dan radian. Ini bagian terakhir kemarin kita pelajari sama panjang busur. Yang busur. Berikutnya adalah yang perlu dipahami oleh Daris dan Alia di materi lingkaran itu adalah kali busur dan apotema. Di mana tali busur itu menyatakan garis dari pusat lingkaran, ini pusat lingkarannya si O gitu ya, yang titik O ini tegak lurus dengan tali busur. Tali busur kan yang warna hijau ya, betul tidak? Nah, Betul Kak. tegak lurus. Kak. Ketika ditarik garis lurus, maka dia akan membentuk sudut siku-siku dan membentuk segitiga. Betul tidak? Ini ada segitiga satu dan segitiga dua. Karena dia sudah tegak lurus dan membagi tali busur menjadi dua bagian sama panjang, di sini ada pernyataannya.
OM itu tegak lurus dengan AB. Jelas ya. AB itu pasti tegak lurus juga dengan OM. Benar. Maka untuk mencari panjang AM itu sama dengan panjang MB. Makanya dia mirip segitiga kan jatuhnya. Iya nggak? Karena Ya, Kak. sudutnya siku-siku. Kalau sudutnya siku-siku berarti sisi ini X, ini juga X. Nggak mungkin beda gitu. Koneksinya apa? Biasanya soal berubah menjadi segitiga siku-siku dengan jari-jari sebagai hipotenusa. Hipotenusa. Lagi-lagi belajar Pitagoras. Gitu. Oke, di sini ada contohnya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari, nggak ditutup nggak apa-apa, karena harus dijelaskan dulu. Memiliki jari-jari R berarti sama dengan 10 cm, dan jarak pusat lingkaran ke tali busur AB adalah 6 cm. Otomatis kita membahas segitiga lagi kalau kita melihat bentuk lingkaran ini, gitu ya. Kalau Kak Ditra copy kembali, gitu ya. Kak Ditra ambil kopiannya, terus kita bawa ke interpretasi soal yang ini. Misalkan Kak Ditra taruh di pojok bawah, gitu ya. Sini, gitu. Kita bayangkan dari soalnya. Jari-jarinya, udah record kan ya? Jari-jarinya itu adalah 10. Katanya gitu. Kan jarak dari titik pusat kemanapun itu disebutnya jari-jarinya. Betul tidak? Berarti yang Betul. ini kan. Ini 10, ke sini juga pasti 10. 10. Ke sini pun dia panjangnya pasti 10. 10. Gitu kan? Kebayang nggak? Nah, Bayang, Kak. udah tuh. Kak. Kita dapat 10 dan diketahui panjang jarak pusat dari ke tali busur AB itu adalah 6 cm. Berarti kalau panjangnya 6 cm, masing-masing X-nya adalah 3 cm. 3 senti. 3 cm. bentar. A ke B-nya apa? 6 cm. Oh, 6 6 cm. cm kan? 6 cm. Berarti masing-masing X-nya otomatis 3 kan? Bener nggak? benar, Kak. Iya. Benar, 3. Terus diminta tentukan panjang tali busur AB. Jarak pusat lingkaran ke tali busur. Oh, kebalik. Interpretasinya kebalik, teman-teman. Sadar nggak? Kebaliknya itu di sini nih. Jarak pusat Oh, lingkaran ke tali busur. Berarti yang ini. 6. Ya. itu 6. Jadi yang warna merah Hmm. itu. Oke. Jadi ini yang warna merah yang diketahui. Karena di sini pusat lingkaran di titik O yang ini hitam. Terus ke tali busur AB yang ini. Berarti dia jaraknya 6 cm. 6 senti. Otomatis kita sudah mempunyai sisi miring dan sisi sikunya. Kita ingin mencari sisi siku yang lain. Betul tidak? Betul. Betul Bukan. kan? Nah, sedangkan AB itu kan 2 kali AM. Berarti yang kita cari itu A ke M dulu. Atau M ke B salah satunya itu boleh gitu. Gak masalah. Berarti kan kalau kita gambar, ambil segitiganya akan seperti ini. Ini O, ini M. Kalau kita mau pakai yang B, berarti ngambilnya yang ke sini. Betul tidak? Betul, Kak. Benar, Betul kan? Kak. Kita ngambil yang ke sini. Ini si titik B. Panjangnya adalah X cm, di sini 10, di sini 6. Sesuai rumus Pitagoras, untuk mencari MB, itu sama dengan akar dari OB kuadrat dikurang Dikurang OM OM Kurang kuadrat. OM kuadrat. kuadrat. Berarti kita akan dapat OB-nya itu adalah 10 kuadrat dikurang 6 6 kuadrat. Berarti kuadrat. kita Kuadrat. akan dapat 100 dikurang 36. Maka 36. kita dapat MB-nya itu sama dengan akar dari 64 atau 64. nilainya adalah 8. 8. Gitu. Paham tidak? Paham, Kak. Paham. Paham ya? Paham, Kak. 8 cm. Nah, karena MB itu 8 cm, baru ngisi 1. Berarti kalau mau nyari AB 2 kalinya kan. Ya udah, berarti untuk mencari AB itu sama dengan 2 kali MB. Sama dengan 2 dikali 8. Sama dengan 16 cm. Pakai cara yang ini boleh. Kalau yang ditulis di pembahasan ini, dia pakai segitiga yang ini. Interpretasinya yang OM ke A. Tapi hasilnya tetap Sama. sama. Paham. Begitu jelas atau tidak untuk penjelasan panjang tali busur? Jelas ya. Jadi ini Paham, ada jelas. hubungannya dengan Kak. Pitagoras. gitu ya. Teman-teman emang ngomongnya nggak bersuara ya, cuman gerakan mulut ya.
Ah, Hmm. jawab. Oh iya kah? Iya, Iya, Ngomong Kak. nggak? iya. Ya, Kok nggak masuk ya di Kaditra? Coba ngomong. ah, Kak, Bentar. Malah Kaditra yang nggak dengar kalian. Kalian dengar Kaditra kan? dengar Kak. dengar, Kak. Walah, Kaditra volumenya Oh, habis. Nggak dikasih suara sama sekali. oh, Oh, pantesan. nggak pantas. Gak kuat, gak kuat, gak kuat. Lupa, lupa. Ya udah, ya udah, ya. Aman. Pantesan kok tadi kok cuma ngangguk-ngangguk doang ya ini anak-anaknya. Paham gak ya? Ya udah. Tapi kan suara Kaditra jelas kan ya nyampainya. Ya udah. Jelas Kak. Oke, jelas, Kak. Oh, nggak ada suaranya. Kaditra mute. Mute itunya, mute suara, Oh, mute apa mute ini volume suara volume laptop. Ah, laptop. Mm-mm. Ya Oh, udah paham ya. paham Kak. Oke, boleh paham, dicatat dulu Kak. deh rumus yang ini sama soal yang tadi. Catat dulu, biar nanti ada pas soal nggak bingung rumusnya. Hmm. Yang ini sudah, kalau sudah, contoh soal yang ini boleh tulis. Alias suara Kaditra dengarkan ya. Dengar kok, Kak. Soalnya dari nge-freeze. Tuh, ya, Darius agak ngelek nampaknya. Ya, ya udah berarti punya Kaditra lagi Oh, aman-aman. es nggak pedes Kakak? Oh, udah mah. Udah, yang ini udah boleh ini. Hmm. Biar kebayang. Biar kebayang gitu. Nanti kalau pas ada soal, oh pakai rumusnya yang ini. Sudah? Sudah Kak. Sudah ya?
Oke, kita lanjutkan ke konsep 6. Jadi materi hari ini baru belajar panjang tali busur dan apotema. Terus kita belajar yang namanya garis singgung lingkaran. Yang namanya garis singgung yang menyinggung, berarti di luar. Garis singgung itu hukumnya selalu tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgung gitu. Hmm. Katanya di sini nih, garis singgung lingkaran tegak lurus jari-jari pada titik singgung. Yang mana OT tegak lurus garis singgung di T. Bayangkan T-nya yang mana? Ada nggak? Oh, Nggak ada kan? Gini, jadi T itu yang akan dimisalkan untuk ditaruhnya. Kita lihat dari titik keluarnya. Jika dari titik keluar P dibuat dua garis singgung, ini kan titik keluarnya P. Si garis singgungnya itu si PB sama si PA ini. Nyinggung kan dia. Betul tidak? hmm, ya, Nyinggung. Terus si yang merah ini, OA dan Ya, OB, Kak. itu si jari-jarinya kan? Betul tidak? Ini R, ini R. Betul? betul, Kak. Betul, Kak. Betul ya. Nah, karena dia sudah jari-jari dan itu garis singgungnya, ya udah, nilai PA sama PB itu pasti sama. Otomatis jari-jari yang ini dengan yang ini juga sama. Sama. Kalau dibayangkan, dia akan membentuk seperti apa? Layang-layang nggak? Oh iya, layang-layang, benar. Kayak layang-layang kan? Dia berarti Hmm, punya hmm. ini punya inilah diagonalnya, ini diagonalnya. Berarti kan kalau mau cari ini ya nanti bisa. Makanya di sini dikatakan PA sama PB itu panjangnya sama. Karena layang-layang kan otomatis dua sisi yang ini juga sama panjang kan. Terus yang ini sama Ya, Kak. panjang, Ya, Kak. baru diagonal yang ini beda gitu kan ya. Secara logiknya gitu kalau kita lihat layang-layang. Nah, kalau mau nginterpretasiin si garis singgung, ya gambarnya kurang lebih kayak gini. Terus di sini dikatakan OA itu tegak lurus dengan PA. OA-nya yang mana? Ini. O ke A yang ini. Tegak lurus dengan PA. PA-nya yang Hmm, ini. Jelas dong tegak lurus. Karena kalau ini ditarik ke sini, kita bisa dapat garis singgung yang baru kan nantinya. Betul tidak? Kalau betul, ini Kak. kita tambahin sesuatu gitu, jadi gini, jadi tambahin jari-jari lagi, otomatis kan nanti kita ketemu garis singgung yang baru lagi. Ya, gambarnya jelek, tapi nggak usah dibayangin. Makanya dia dikatakan tegak lurus. Begitu pula dengan OB. OB juga pasti tegak lurus dengan PB. Gitu. Karena kalau ini kita tambahin ke sini, thread, jadi garis lurus kan? Ya, Kak. Otomatis dia jadi kalau dimiringin gini ya, jadinya dia tegak lurus. Itu hukum dari garis singgung lingkaran. Jelas untuk teorinya? Aman Mas, atau belum? aman, Kira-kira aman. aman Aman, ya. Kak. Oke, kalau sudah aman, kita akan lanjutkan ke sini. Di sini, eh, ada yang lain nggak? Kak diterapas ke ini. Oke, di sini apa yang terjadi? Dari titik keluar P ditarik garis singgung. Berarti kita ambil lingkarannya lagi kan? Ya, Kak. Coret-coretannya boleh dihapus nggak? Boleh. Jangan deh. Boleh, Nanti Kak. kalau coretannya dihapus jadi hilang ya sebenarnya. Gini aja, Kak Ditra ambil gambar yang baru di generate aja dari latexnya. Bentar. Kita akan ambil si gambar lingkarannya dulu. Karena kalau lingkarannya dihilangin jadi bingung nanti. Wait, sabar ya. Padet ya lingkaran dari walaupun bukunya cuma 3 bab, bab 2-nya banyak banget. Gak apa-apa. Nih, Kak Ditra ambil lingkarannya dia. Ini. Oke, sudah ya, masukkan lingkarannya. Masuk ya. Di sini deh. Oh, kurang gede. Nanti kekecilan. Nah, dah. Oke. Dari titik keluar, P ditarik garis singgung PT ke pusat O. Gitu ya. Berarti kan dia jadinya PT. Ini ya. Ke pusat O. Ini berarti PT. Gitu ya. Udah ditarik nih. Terus yang diketahui apa? OP-nya katanya 17. OP
ini adalah 17 cm. meter. Otomatis kalau di situnya garis PT, bentar, dari titik luar P ditarik garis singgung PT ke lingkaran berpusat O. Berarti AB-nya diganti si T. Diketahui T-nya itu adalah 8 8. Yang diminta adalah panjang P ke T-nya. PKT. Berarti asumsinya kayak gimana? Pakai Pitagoras lagi kan? Betul tidak? Ya, Kak. Betul. Berarti kan kita dapat segitiga siku-siku OPT. Ini jangan A. Berarti labelnya teman-teman nanti bisa nge-labelin si A itu misalkan jadi T deh di sini. Betul tidak? Betul. Di sini nih. Oke, nah dah. Jari-jarinya jangan lupa OT-nya itu adalah 8 cm. 8 cm. Terus di sini OP-nya adalah 17 cm. 17. Yang ditanya adalah PT. Berarti ini bukan PA, diganti T gitu ya. Oke? Ini oke, Kak. Oke Alia dan Daris. Oke, Kak. Oke. Oke. Artinya untuk mencari PT itu akan sama dengan akar dari OP. Oke. Iya kan? Wah, Yang like dia. ngelek, Ah, guys. ditanya. Oke lah, tunggu, guys. Oh, tuh, 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 tuh. Ah, sudah masuk. Ah, Kak. Ah, Keluar lagi. keluar lagi. Tadi trennya belum kembali. Nah, paling kan lagi ngelek gak sih, Kak? Kan kemarin juga Iya, ini. sama. Ah, Harusnya. Nah, kembali lagi ke Ditra. udah, kembali lagi. Ya. Oke, sekarang malah kebalikannya ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu. Share screen dulu. Aman kan Mas Yan? Ya, Kak. Tadi sudah sampai sini ya. Yang bagian Aman. penjelasan OPT-nya itu sudah jelaskan ya. Nah, di sini akan Kak Ditra Iya, jelaskan Kak. ulang. Berarti di sini bentuknya itu seperti segitiga siku-siku lagi dan di sini sisi miringnya, si OP-nya, betul tidak? Jadi si Tuh, Kak. OP itu Betul. menyatakan si sisi miring atau hipotenusa. Ya udah. Berarti untuk Hmm. mencari OP kuadrat dikurang OT kuadrat. Berarti ini akan sama Ke dengan kuadrat. akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 8 kuadrat. 17 kuadrat itu sekitar berapa? Bukan sekitar, berapa? 200. 100. 7 kali 7, 9. 7 kali itu. Berarti 28. 289. 200. 8 kuadrat adalah 64. 64. Berapa? 289 dikurang 64? 225. 225. Akar dari 225 Ini. itu adalah Itu 15. 16. 16. Berarti ini 15 adalah kali 15 15. 15. cm. Jelas sampai sini? 15 cm. Jelas, Kak. Jelas ya. Jelas. Ini adalah panjang garis singgungnya. Jadi otomatis kalau di sini Alia punya Kaditra masih jelas? Sekarang Jelas, garis Kak. yang hilang. Oh, Ya no. udah. Jangan. Jadi ini PT, kalau di sininya PB, berarti di sini juga Alamak. PB-nya juga panjangnya sama. Pasti 15 cm juga. Gitu. Oke? Aman? Aman ya? Oke. 15 cm. Oke, Kak. Oke. Aman, Kak, 15. meskipun tidak terlihat di sini. Oke. Berikutnya adalah
Baru dua materi kan? Ya Garis Kak, singgung, Betul. panjang tali busur, tali busur oh, sama tali apotema singgung. ya. Udah tiga. Kita coba soal Oh, dulu udah ya. tiga. Karena masih ada tiga teori lagi. Empat Masalah Kak. malah. Kita coba soal aja dulu. Oke, oke. Nah, garis singgung tadi udah kan? Em, Titik P ya, berada di luar lingkaran berpusat di O. Masih ingat nggak gambar garis singgung yang mana? Kak Ditra ambilin ya yang gambar luar. screenshotnya. Kalau garis singgung lingkarannya itu adalah yang tadi toh, yang baru dibahas banget toh masih fresh. Betul tidak? Yang Betul, ini. Kak. Betul. Udah, teman-teman bisa menggambarkannya menggunakan ini. Nah, di sini nanti boleh dicoba. Di titik apa aja? O ke P yang udah diketahui. Tulis Oke. 26. Terus apa? Jari-jari lingkarannya 10 cm. Berarti O ke A gitu. Pakai A, Ah, B aja boleh karena ini nggak didefinisikan 10. Nah, tentukan panjang garis singgung dari P ke lingkaran. Berarti boleh tentukan lewat PA ataupun PB. Boleh dicari tahu terlebih dahulu 2 atau 5 menit. Silakan.
Sudah dapat? Sudah? Pakai konsep Pitagoras, betul? Betul, Jadi Kak. untuk menentukan garis panjang singgung si PA itu sama dengan, jangan PA lah, P aja, biar lebih halus. Ya, boleh. AP sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang OA kuadrat. Berat. Berarti akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Teman-teman mendapat nggak? 26 itu berapa? Dikuadratkan. Di kuadrat Enam kan ratus tujuh puluh enam. 576. Hah? 576. 576. 5. 5 kan? Eh, Enam. Enam 6 nggak ya? sih? 6. 6, 6. 576. Oke, berarti dapat 576 nanti hasilnya ya. Iya, Kak. Nah, baru kalau udah dapat 576 itu sama dengan 24. 24. 24 Nice. 24 cm. cm. Bisa toh? Bisa, Kak. Bisa. Bisa, Kak. Oke, berikutnya adalah tali busur. Kalau tali busur, gambar lingkarannya masih ingat nggak? Hmm. Ini. Oke. Ini kan? Biasanya kalau sudah direpresentasikan gambar, teman-teman menjawabnya lebih mudah. Coba jari-jari lingkarannya berarti yang mana? Yang ini kan? Si ini. Oh, 13 Belas. cm. Tali busur berjarak 5 cm dari pusat. Berarti yang sebuah tali busur berjarak 5 cm dari pusat. Berarti yang ini. 5. Nah, teman-teman tentukan panjang tali busurnya. Berarti kalau disuruh menentukan panjang tali busurnya, itu adalah yang X-nya ini. Boleh X yang ini, cari salah satunya dulu, baru nanti Iya, digabung dua kalinya. Cun tidak? Cun. Cun ya, boleh dicobain cari X-nya dulu. Cari X-nya dulu, pakai Pitagoras. Pitagoras. Lalu kalikan 2 hasilnya. Boleh? Silakan.
Sudah? Bisa? Udah, Kak. Aman? Dari mesti ngerjain Kak. Oke, boleh. Dari boleh selesaikan dulu. Sudah Kak. Oke, dapatnya berapa untuk panjang tali busur totalnya? Panjang Berapa? tali busur total itu 144 cm. 144 Alia juga 144 ya. Terus yang diakarin akarkan 12 lalu 12. dikali 2 hasilnya 24 cm. 24. Oke, betul. 24 cm. Jadi, Oke. MB itu sama dengan akar dari OB kuadrat dikurang OM kuadrat. Sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Akar dari 169 dikurang 25. 5. Akar dari 144 4 sama dengan 12 cm. Meter. meter. Berarti di sini 12, di sini 12, otomatis dapatnya A ke B-nya itu sama dengan 2 kali 12 atau 24 cm. 24 cm. Meter. Oke, oke, ini segi 4 tali busur belum kan ya tadi ya? Hmm. Oke, kalau Hmm. belum kita lanjutkan lagi ke garis singgung. Sebuah garis menyinggung lingkaran di titik T. Jika O pusat lingkaran, berapa besar sudut antara O T dan garis singgung tersebut? Kalau berdasarkan teori di garis singgung yang gambarnya seperti ini, nih, kebayang sudahan gambarnya? Ya, Coba Kak. Bayang. yang dimaksudkan sebuah garis menyinggung lingkaran di titik T jika pusat O jika O pusat lingkaran berapa besar sudut antara OT gitu kan ya dan garis singgung. Berarti asumsikan T-nya yang di sini kan. Betul Hmm. tidak? Ya Betul. udah, sudutnya berarti merepresentasikan sudut apa itu? Si- Hah? si- Hmm. Merepresentasikan sudut Siku siku si siku. siku. Berarti sudutnya adalah 90 90 derajat derajat. gitu ya. Karena apa? Dia yang dimaksud O T. Ini T. O ke T itu adalah radius. Sedangkan T ke P-nya itu adalah garis singgung. Atau tangen. Kemarin kan ya Dengan nama ya, lainnya. Tangen. Nah, itu. Jadi dia sudutnya sudah pasti 90 derajat. Oke, segi 4 tali busur kita skip dulu. Di sini masih ada panjang tali busur kan ya? Silahkan berlatih kembali untuk yang panjang tali busur yang ini menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, Oke. asumsikan pakai yang sama, AP lagi boleh, itu nggak masalah. Yang penting diisikan jari-jarinya ada di mana, tali busurnya ada di mana. Yang diminta adalah pusat ke tali busurnya, gitu ya. Berarti yang ditanyakan itu adalah kebalikannya, betul tidak? betul Kak. Betul? Betul. Betul. Medium. Jadi ditanyain OP ya, Kak? Bentar dulu. Lingkaran berjari-jari 15 memiliki tali busur sepanjang 24. 24. Betul kan ya? Betul. Ya, Kak. Iya, betul. Dah, Betul. boleh cari.
Hmm. Wait, teman-teman. Baik. Ini kan tali busur ya. Ini dia gambarnya salah, teman-teman. Hampir aja. Masih yang ini lagi. Nah, hampir aja salah kan. Nih, jari-jarinya sudah jelas. Berarti yang ini 15. Terus memiliki tali busur sepanjang 24 kan. Ya, Berarti ke sini kan. Ini 24. Berarti cari X-nya dengan membagi 24. Baru cari sisi ininya. Cari si apotemanya. dari Yang apotek. merah. X-nya berapa, teman-teman? X-nya 12. Betul. X-nya sama dengan 24 dibagi 2. Dua. 2. 2, 12. Berarti ini udah ada 12, ini 15 yang dicari yang sebelah sini, kebalikannya. Caranya sama, pakai Pitagoras. Dikurang juga ya, Kak? Betul. Kan yang sisi miringnya yang 15 kan, otomatis sisi miring ini dikurangin kuadrat 12-nya. Oke.
Hah? Udah Kak. Udah, Kak. Dapat berapa? Berapa panjangnya berarti? Harusnya Hmm. 5 sentimeter. Oh, Betul. 9. 9. Apakah 9. di yang salah? Oh, 9. 9. Oh iya, dia benar 9. Hmm. 25 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 225 dikurang 144 itu adalah 81. Satu. 81 berarti 9. Ya, betul-betul. Aman ya berarti. Jawabannya adalah 9 sentimeter. Meter. Oke, coba nih garis singgung. Yang ini udah mulai pakai pemisalan, nggak kayak tadi. Jadi Kak Ditra ilustrasikan dulu ya, biar kebayang cara mengerjakannya. Dari titik P ditarik dua garis singgung PA dan PB ke suatu lingkaran. Jika PA sama dengan 3x+4, berarti kan ini ya PA-nya. 3x plus 4 dan PB-nya itu adalah 5x min 10. Tentukan nilai X dan panjang masing-masing garis singgung. Apa syaratnya? PA itu harus sama dengan PB, betul tidak? Oh, Ya udah, teman-teman ini pakai persamaan linear satu variabel. Berarti 3x tambah 4 sama dengan 5x sama min 10. Selesaikan nilai X-nya. Harusnya ini 2 menit selesai. Hanya menyelesaikan X-nya saja. Bisa? Hmm. Dikit lagi Silakan. Kak. Dikit lagi. Oke. Lanjut. Iya. Kalau sekarang sudah, Udah Kak hasil. berapa nilai X-nya? 7. Tuh. -12.
dan min 12. Jawaban yang benar adalah 7. Gak apa-apa, Ah, gak apa. Itu 7. Oke. Kita akan jawab, berarti ini akan sama dengan 4 ditambah 10 sama dengan 5x oh dikurang. Nggak apa-apa, mau ke kiri atau ke kanan itu sama. Misalkan kalau yang ke kiri berarti kan 3x min 5x, betul tidak? Sama iya, dengan min 10 jadi min kayak gitu. 4. Berarti ini kan hasilnya akan menjadi min 2x sama dengan min 14. Maka x Belas. sama dengan min 14 dibagi min 2. Sehingga Oh x ya sama dengan dibagi. tuh 7. 7. Ini juga sama kok hasilnya. Nggak masalah. Dan Sekarang sudah kalian lumayan bukan jelas. bagi, Alia diapain? Dikurang ya? ditambah. Oh, ini perkalian. Dikurang ding ya, dikurang, dikurang. Benar ditambah. Ditambah tuh, Ditambah. Ditambah. Karena ditambah kan deh. negatif pindah ke kanan jadi positif. Pokoknya Iya, kalau perkalian pindah jadi pembagian. membagi. Tapi nice. Pasti cara Alia sampai sini sudah benar kan? Ya seharusnya benar, cuma Iya. misalnya salah itunya. Gak apa-apa, it's okay. Itu suatu yang wajar, jadi itu sudah baik. Kan sampai tahap ini juga udah benar. Cyclic quadrilateral, itu jangan dulu. Persamaan lingkaran. Chord and distance, tangen and Pythagoras, Ptol Ptolemy theorem, teoremi Ptolemus. Makin susah ya soalnya kayaknya. Gampang. Ya Gak kak. apa-apa, kita belajar materinya lagi. Paham? 3 materi tadi dari tali busur, panjang garis singgung, apotema, dan juga udah itu dulu. Paham? Paham ya? Paham, Kita Kak. masuk ke materi berikutnya. Sudut antara dua garis singgung. Jika dua garis singgung dari titik P menyinggung lingkaran di A dan B, maka sudut APB plus AOB, berarti kalau kita lihat garis singgung, kita pakai lagi lingkaran yang ada garis singgungnya. Yang ini lagi kan berarti gambarnya, betul tidak? Iya kak. Nah, kita taruh pojok deh di sini, biar makna yang ini kelihatan. Oh, segini, boleh. Nah, APB itu akan sama dengan AOB. Jelas ya. APB berarti yang ini. APB yang ini kan. Ya. APB itu akan sama dengan ditambah AOB. AOB berarti yang ini. Jadi kedua sudut ini ditambahin ini hasilnya harus 180 derajat. Ada. Maknanya apa? Sudut luar antara dua tangan adalah pelurus sudut pusat yang menghadap titik singgung. Strategi soalnya gimana? Cari dulu sudut pusatnya, gunakan hubungan pelurus. Contoh, contohnya adalah seperti ini. Ini ada soal, pasti akan ada jawabannya. Jawabannya Kak Ditra mau close dulu, biar nggak kelihatan di sini, gitu ya. Sebenarnya gampang, gitu ya. Ya udah, dua garis singgung PA dan PB menyinggung lingkaran pusat O di A dan B. Berarti menggunakan gambar yang atas ini, betul tidak? Oh, Katanya, sudut APB itu yang ini. APB 74 derajat. ya. Tentukan sudut AOB. Berarti teman-teman tinggal pakai kayak tadi. Sudut AOB ditambah sudut APB itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut AOB ditambah 74 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut AOB itu sama dengan 180 dikurang 74 derajat. Maka sudut AOB sama dengan itu. 106. Berapa? 106. 106. 180 kurang itu deh. 4. Yes. Terus 106 derajat. 6. Baik. Paham? Untuk yang sudut dua garis singgung bisa dipahami? Bisa ya? Bisa kak. Oke. Kita lanjutkan ke segi empat tali busur. Nah, gambarnya udah beda lagi.
Nah, kok lingkaran banyak banget ya materinya. Emang sebanyak ini? Iya, karena emang lingkaran itu segala-galanya. Orang ada gamesnya juga kan sampean yang perang di TikTok itu pakai grafik fungsi. Ya, jadi banyak. Hmm. Wajar gitu ya. Konsep kedelapan adalah segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat titik sudutnya terletak pada satu lingkaran. Ya iya dong, kalau beda lingkaran dia udah nggak termasuk gitu kan. Ini adalah tali busur. Ini tali busur, ini tali busur, ini tali busur, ini tali busur. Betul kan ya? Ini Tuh. segitiga, Betul Kak. betul. Katanya apa? Sudut-sudut yang berhadapan saling berpelurus. Artinya kalau berhadapan totalnya adalah 180 Derajat. derajat. Begitu. Jadi sudut A ditambah sudut C totalnya harus 180 derajat. Sudut D ditambah sudut B itu harus 180 derajat. Derajat. Kalau beda, berarti jawabannya salah gitu ya. Jadi segi empat tali busur maknanya sudut yang berhadapan saling berpelurus. Kalau saling berpelurus dijumlahkan itu 180 derajat. Karena kalau kita lihat sudut dari titik pusat kan ini 180 lurus kan? Iya enggak? Tuh. Nah, makna kata dari saling berpelurus itu adalah seperti itu. Itu adalah segi empat tali busur. Contoh, kita lagi ke sini. Nih, kita tutup lagi deh, biar kebayang cara-caranya. Nah, nggak kelihatan kan? Oke, segi empat ABCD merupakan segi empat tali busur. Jika sudut A 72 derajat dan sudut B 130 derajat, tentukan sudut D. Gampang nggak? Gampang, karena soalnya belum dimodifikasi yang lain-lain gitu. Berarti untuk menentukan sudut C itu sama dengan apa? 180 derajat dikurang sudut A. Betul tidak? Ah, Berarti Betul. 180 derajat dikurang 72 derajat. Berapa hasilnya? Berapa derajat? 80, 108. 8 derajat. Berikutnya untuk sudut B, berarti sudut D itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut B. Berarti 180 derajat dikurang 113 derajat. 111 Berapa derajat. hasilnya? hmm, 100, Ratu, nggak mungkin 100. 60, 67, 167. 70, 67. 7 67 derajat. derajat. Gampang ya? Gampang. Terakhir masih ada teorema Peto. Bacanya apa ini? Ptolemeus. Ptolemeus, gitu ya. Teorema Ptolemeus. Untuk segi empat tali busur yang tadi, jika ABCD-nya itu ternyata cyclic quadrilateral, yang bentuknya seperti ini, jatuhnya kayak belah ketupat ya. Karena kan belah ketupat ya bisa beda gitu, bentuknya diagonalnya. AC dikalikan BD itu akan sama dengan AB ditambah dikali CD ditambah BC dikalikan AD gitu. Teorema ini sering muncul pada soal advance karena menggabungkan panjang sisi dan Nah, diagonal. Rumusnya ini ya, ingat-ingat. Rumusnya ini. ACBD. AC dot BD sama dengan AB dot CD ditambah BC dot AD. Contoh, apa? Baca dulu nih soalnya. Kita tiga-tiga teori cobain soal gitu ya. Segi 4 ABCD pada segi adalah segi 4 tali busur. Diketahui AB 5, BC 7, CD 6, dan AD 8. Dan diagonal AC adalah 10. Kita ambil saja gambar yang ini ya teman-teman. Gambar yang ini kita ambil buat sebagai gambaran mengerjakan soal beserta rumusnya. Kita taruh ke bawah di sebelah sini. Oke, kita geser ke sebelah sini. Oke, sudah mulai ya. AB-nya 5. Ya udah berarti di sini 5. BC-nya tuh 7. CD-nya 6. AD-nya adalah 8. AC-nya itu adalah 10. Yang warna merah ini kan 10. Betul? Betul. Rumusnya adalah AC dikalikan BD itu sama dengan AB dot CD ditambah
BC dot AD. Substitusikan saja yang sudah ada. Berarti AC-nya adalah 10 dikalikan BD itu sama dengan AB-nya 5 kali CD 6 6. ditambah BC 7 dikali AD 8. Berarti 10 BD sama dengan 30 tambah 50 A6. Berarti 10 BD sama dengan 80 A6. Berarti BD berapa? 86 per 10. Berarti 8,6. 8,6. Begitu. Jelas sampai sini? Ini mau jelas. Gampang kan ternyata? Betul. Gampang, cuman ternyata agak banyak gitu. Banyak steps-stepsnya. Banyak step, bukan, banyak perintilannya. Bayangin, cuman bahas Sih. satu lingkaran, konsepnya aja ini kita udah 9 ya. Iya nggak? Maksudnya Ya, Kak. ada 9 cabang. Habis ini masuk ke cabang ke-10. Persamaan lingkaran. Ini adalah persamaan umum. Persamaan lingkaran pada koordinat itu dinyatakan sebagai X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau ditanya titik pusatnya berarti 0,0, maka bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti titik pusat itu adalah H, K. Kalau hanya di sini negatif, berarti dia positif. Misalkan Kak Ditra punya X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan. Sama dengan misalkan 9. Berarti H, K-nya positif. 2,3. Lain halnya kalau Kak Ditra punya X plus 5 dikuadratkan ditambah Y plus 8 dikuadratkan. Sama dengan misalkan 16. Berarti titik pusat H, K-nya itu adalah negatif 5, negatif 8. Kenapa Kak kok negatif? Karena kalau dia Karena sudut, positif. betul, min kali min jadi positif. Sedangkan Positif. rumus persamaan umumnya itu adalah negatif kan? Ya enggak? Berarti kan dia berubah positif Betul. karena sebelumnya dia titik koordinatnya adalah negatif. Negatif. Make sense Negatif. tidak? Dibayangkan oleh Alia dan Daris. Kebayangkan? Intinya kalau dia bentuknya cuma negatif gini, berarti titik awalnya sudah pasti positif. Tapi kalau dia bentuknya positif, berarti udah ada perubahan dari persamaan umum. Sedangkan persamaan umum negatif, berarti dia sebelumnya adalah negatif. Negatif. Jelas sampai sini bentuk dari persamaan umum lingkaran? Jelas ya? Kalau ditanya Jelas. jari-jarinya berapa, yang nomor 1 ini jari-jarinya R kuadrat sama dengan 9. Berarti R-nya sama dengan akar dari 9. 9. Maka R-nya 3. Untuk yang nomor 2, R kuadratnya sama dengan 16. Berarti R sama dengan akar dari 16. Maka R-nya sama dengan 4. Gitu. Jadinya adalah 4. Ini contohnya nggak perlu Kak Ditra tutup, karena tadi sudah diberikan gambaran yang ini, otomatis yang ini juga sama. Nah, di sini ada X min 3 ditambah Y plus 2. Kuadrat-kuadrat sama dengan 49. Berarti titik yang ini positif 3, yang ini adalah negatif 2. Sama kan dengan penjelasan yang awal tadi? Ini adalah titik pusatnya. Terus jari-jarinya adalah 49. Berarti R kuadrat sama dengan 49. Maka R akar 49 atau R-nya sama dengan 7. Penasaran atau tidak gambar dari lingkaran dengan jari-jari seperti itu? Gambar. Penasaran. Gambarnya teman-teman bisa memanfaatkan Desmos Graphing Calculator. Kemarin Kak Ditra sudah jadi mengajarkan Desmos belum? Belum nggak sih? Belum. Sekalian ya, nanti teman-teman boleh coba. Nama webnya adalah desmos.com. Ini Akan. bentuknya, tampilan awalnya akan seperti ini. Sudah pindah belum share screen-nya? Belum. Tampilan awalnya seperti ini, teman-teman tinggal cari aja desmos.com dan klik grafik. Kemarin kita udah belajar apa aja?
Hmm. Hmm. Lupa. 64. Apa coba? Kemarin kan kita udah belajar cukup banyak yang bisa direpresentasikan secara grafik kan. Kalau grafik kita jelek, kita bisa ngeceknya pakai Desmos. Oh. Betul tidak? Desmos. Nah, karena kita bisa ngecek pakai Hmm. Desmos, kelebihannya gambarnya lebih akurat titiknya. Hanya untuk mengecek kebenaran mencari dengan hitung manual. Contohnya Hmm. adalah soal yang ini. X min 3 tinggal disubstitusikan aja. X min 3 dikuadratkan. Dikuadratkan. Di sini ada Oh. fitur keypad-nya, bisa dikeluarkan. Jadi kalau minta X min 3 manual ya gini. Buka kurung, X min 3 tutup kurung, klik kuadrat yang ini. Gitu ya. Terus ditambah dengan buka kurung, X plus 4. 4. Dikuadratkan. Klik lagi aja yang kuadrat ini. Sama dengan 49. 49. Ah, Bener kan? Oh ye, sorry. Ini ye. Nah, dah. Dah kan? Ya udah ini. Ya, Titik lingkaran pusatnya bener kan? Dia titik pusatnya itu ada di 3, min 4. 4. Yang ini titik pusatnya. Kalau di zoom nih. Nih, min 4-nya di sini. Ini titik pusatnya. Gitu. Ya, jelas ya ini bentuk lingkarannya. Oke? Aman? aman. Di sini kita nanti ketemu-temu nih, bisa nyariin busur-busurnya, bisa kita titikin, terus bisa kita kasih label biar angkanya kelihatan. Di sini juga bisa kita kasih titiknya lagi. Ini busur-busurnya gitu. Yang ini tadi kita taruh, terus kasih label, dan seterusnya. Ya nanti teman-teman bisa harusnya lebih jago memanfaatkan Desmos-nya. Gitu, oke? Aman? Oke. Aman ya, itu pemanfaatan teknologinya. Oke, kita back to PPT, berarti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ini insight tambahan sih ya, lebih tepatnya. Hmm, kayaknya skip aja dulu deh. Nanti kalau memang dibutuhkan baru dibahas. Kita lanjut dulu ya ke soal. Oke, di sini ada segi 4 tali busur. Masih ingat nggak rumus segi 4 tali busur? A. Kak Ditra juga sebenarnya udah forget sih. Ini, karena kan yang tugasnya menghafal konsep kalian. Kak Ah. Ditra megang banyak materi, banyak banget kan. Kalau suruh ngehafal kayaknya udah gumoh. Oke, ini Mhm. ya. Jika sudut A-nya 2x tambah 10 dan sudut C-nya 3x min 5 derajat, tentukan nilai x. Berarti teman-teman cukup substitusi. Jadinya apa? Substitusi. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya. Berarti 2x tambah 10 derajat ditambah 3x min 5 derajat sama dengan 180 Derajat. derajat. Ini Kak Ditra jelasin aja dulu nggak apa-apa. 5x dikurang 5x, ditambah ya, sama dengan 180 derajat. Karena ini 80 sisa derajat. 5 kan ya. Ya, Berarti 5x sama dengan 180 derajat derajat. dikurang Dikurang 5 5. Ya, berarti 5x itu sama dengan 175 derajat. derajat. Berarti 175 derajat dibagi 5. 5. X-nya berapa? 85. 82,5. Lalu duduk. Betul nggak? Nggak ada yang 81. Kayak mana? Kok ngeblank? Eh. 175 dibagi 5, maafin. Berarti ini 3, 15, 25, Kak bagi 5, 5. 35. 35. Ngebayanginnya tadi dibagi 2 aja biar langsung hasilnya cepat. Kan 30. 160 dibagi 2, 80 kan. Oke, aman? Aman ya. Mana? Silahkan. Cyclic quadrilateral. Berarti yang ini lagi. Tinggal diganti aja. Berarti
Kalau dia PQRS, tinggal diganti aja sebenarnya. Yang cyclic quadrilateral itu yang ini. Tinggal diganti si titik-titik itu jadi PQRS. Kak Ditra taruh deh, jadi biar teman-teman kebayang di sini. Mana tadi? Mana ya? Nah, bukan. Ini ya. Bukan. Iya benar ini. Nah, Yang ini. kita. Oke, timpa aja karena yang tadi bukan rumusnya. Oke, dan teman-teman fokusnya apa? PQRS. Mau ditaruh P-nya di sini boleh. PQRS. Udah kan? Dapat nggak? Kebayang? Ya, kebayang. Sudut P-nya berapa? Sudut P-nya 2x tambah 12. X ditambah 12 X tambah derajat. 12. Sudut R-nya 5x min 5x 3. kurang min 3 diderajatkan. Gitu kan ya? Nah, yang ditanya adalah sudut P dan sudut R. Betul tidak? betul. Ya, Kak. Berarti pakai rumusnya kayak tadi. Sudut P ditambah sudut R itu harus 180 derajat. Silahkan cari pakai rumus yang ini.
Sudah teman-teman? Bisa? Dapat tidak nilai X-nya? Masih dihitung ya? Hmm, Dapat nggak? udah. Berapa? Berarti sudut P 4X ditambah 12 derajat ditambah 5X min 3 derajat sama dengan 180 derajat. 9X ditambah 8 ya. 12 dikurang 3, 8 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 9X sama dengan 172 derajat. 172 dibagi 9 berapa? Hmm, 172 dibagi 9. Eh, dari X-nya 171. Hah? 171. Sebelum di 9X-nya itu 171. Terus dijadiin X jadi 100, 100, 19. Oh iya iya benar. 19 ya dapatnya. Iya, Kak? Oh iya benar. 19 nih. 12. 107. Bentar. Ini kan berarti 8. Oh iya 81 171 ya. Iya. Hmm, ya benar. 171. Eh, bentar. 12 dikurang 3 ini ya 9. Ya, betul tidak? Ya, udah benar. Jawabannya berarti betul. Dapat sama kan berarti? Dapat Alia sama. dapat sama nggak? Sama. hmm, iya. Oke, berarti P-nya berapa? P-nya 4 kali 19 tambah 12. Berapa 11. tuh? Kalau yang R-nya berarti 5 kali 19 kurang 3. Berarti sudut P-nya berapa? 11. P-nya itu 88. 88. Oke, 8. nice. Kalau sudut R-nya berarti 5 kali 19 min 3. Kalau 19, 92. 92 92. derajat. Aman? Aman, Kak. Ya. Oke, ini persamaan lingkaran. Berarti kalau menentukan persamaan lingkaran, Kak Ditra akan jelaskan saja. X min H dikuadratkan ditambah Y min K dikuadratkan. Datang. Gitu kan ya? Hmm, Nah, ini kan pusatnya melalui titik 8, min 1. Min 1. Dan di situ ada kata melalui titiknya. Ya udah itu nanti aja. Kita fokusnya ke sini. Sama dengan R kuadrat. Oke, berarti untuk menentukan yang ini berpusatnya tinggal kita substitusikan aja. X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 1 Datang. dikuadratkan. Makanya beratkan. nanti kita kalau dia negatif awalnya, kita dapat persamaannya jadi Y plus 1 kuadrat. Kuadrat. Terbukti kan? Betul, Terbukti Kak. tidak? Ya. Oke. Oke, berarti kalau untuk radiusnya bagaimana? Ayo, untuk radiusnya ada yang kepikiran nggak dapatnya bagaimana? Hmm. Dapatnya dari 8 min 1 ya? Ya, 8 min 1 kayak gimana tuh? Hmm, Kan nggak mungkin tuh. Kira-kira diapakan? dipangkat. Hmm, eh, ada. Dipangkat 8 kuadrat dikurang 1 kuadrat belum tentu. Apakah ini berlanjut ke materi yang tadi ya? Yang materi 11 ya? Bentar. Materi 11 tadi kan kita jelaskan deh walaupun masih di akhir. Jadi ada yang namanya ini, garis memotong atau menyinggung lingkaran gitu ya. Kalau dua titik potong, itu berarti garisnya memotong lingkaran. Jadi kalau ada dua titik potong,
gini, berarti memotong lingkaran. Misalkan lingkarannya kan gini, ada 2 titik potong. Ya memotong kan? Betul nggak? Betul. Betul, Kak. Ada 1 titik potong berarti kalau cuma 1 titik potong dia Menyinggung. menyinggung. Kalau tidak ada titik potong berarti garisnya yang ada di luar lingkaran. Gitu ya. Nah, caranya apa? Jadi kalau nilai diskriminannya positif itu berarti ada 2 titik. Kalau diskriminannya 0 ada 1 titik. Tapi kalau kecil dari 0 dia nggak punya Oh ya titik. itu. Itu. Hasilnya berupa persamaan kuadrat. Contohnya adalah ini. Tentukan apakah garis Y sama dengan X tambah 5 menyinggung lingkaran ini. Kan ditanya menyinggung atau enggak kan? Mula-mula teman-teman harus apa? Coba substitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaannya. Jadi, kan kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Y-nya yang ini kita ganti dengan komponen ini. Berarti X kuadrat ditambah X tambah 5 Padatkan dikuadratkan. Sama dengan 25. 25. Masih ingat kan? A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B Waduh. kuadrat. Berarti kalau punya X tambah 5 dikuadratkan itu dapatnya X kuadrat ditambah 2X kali 5 ditambah 5 5 kuadrat. kuadrat. Betul. Berarti kan kita akan dapat X kuadrat ditambah X kuadrat tambah 10X ditambah 25 sama dengan 25. Nah, Betul tidak? Betul. Nah, kita akan punya 2X kuadrat ditambah 10X sama dengan 25 kurang 25. 25. Berarti 2X kuadrat tambah 10X itu sama dengan 0. 0. Nah, Nah, ini keluarkan nih faktor X-nya. Berarti X 2 dikalikan dengan X tambah 5 sama dengan 0. 6. Solusinya 2X-nya sama dengan 0 atau X tambah 5-nya yang sama dengan 0. Artinya X yang ini sudah pasti 0. X yang tambah 5 berarti X-nya sama dengan negatif 5. Gitu. Sama kan dengan solusi yang ini? Kalau ini kan lebih solusi singkat. Ini penjabaran detailnya. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada 2 titik potong. Titik potongnya adalah 0 dan negatif 5. 5. Karena ada 2 titik potong berarti dia bukan garis Oh, singgung. Begitu. Jelas tidak? jelas. Jelas ya. Jelas, Kak. Nah, untuk menjabarkan yang bagian ini, clear ya berarti materinya. Kita punya titik apa? 8, min 8,1. min 1. Nah, caranya adalah untuk mencari R, itu mendefinisikan jarak. Nah, dalam mendefinisikan jarak, R itu sama dengan dari 2 buah titik, X2 min X1 dikuadratkan, ditambah Y2 min Y1 Dikuadratkan. dikuadratkan. Terus. Berarti ini asumsikan sebagai X1 Y1, yang ini X2 Y2. Berarti akar dari 8 dikurang 2 dikuadratkan, ditambah min 1 min negatif 1 dikuadratkan. Berarti kita akan memperoleh akar dari 6 kuadrat min ini 0 kan jadinya, betul tidak? Min Oh, Kak. 1 negatif negatif 1. Berarti kan min 1 tambah 1 hasilnya adalah 0 Kuadrat. kuadrat. Berarti kita akan dapat akar dari 36 sama dengan 6. 6. Gitu ya. Ya udah, berarti kita dapat si jari-jari R kuadratnya itu adalah 36. Gitu. Kan R-nya sama dengan 6. Berarti R kuadrat sama dengan 6 dikuadratkan. Maka R kuadrat sama dengan 36. Ya udah, jawabannya adalah 36. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas ya, nanti bisa ditonton kembali ya recordnya kalau masih belum jelas. Oke, nah di sini Kak Ditra masih ada soal sulit sebanyak 10 gitu ya. Oh, jam berapa sih? Oh, udah 21.00. Udah, kita coba satu soal lagi ya. Baik, Kak. Pilih deh, Paper. mau yang mana? Ini ada jarak, ini ada tangan dan Pitagoras. Ini harusnya gampang. Ini teorema Ptolemeus. Masih gampang kan ya tadi ya? Masih. Nah, ini Masih, mungkin Kak. ya. Kalau ini mungkin masih agak sulit kan? Betul tidak?
Betul. Oke. Hmm. Sulit atau enggak kalau yang ini? Sepertinya agak sulit. Sepertinya agak Iya, sulit. seperti sulit. Oke, berarti kita cobain kerjain yang nomor 5. Nanti teman-teman sisanya jadikan PR kerjain mandiri ya. Oke. Oke, Garis Kak. Y sama dengan MX Tambah ditambah tambah 3. 3. Menyinggung apa? Menyinggung Minggu X. lingkaran. Di Lingkaran. X kuadrat X tambah Y kuadrat kuadrat tambah Y sama kuadrat. dengan 9. 9. Tentukan Sembilan. salah satu nilai M yang mungkin dan jelaskan strategi menggunakan Diskriminan. diskriminan. Hmm. Oke, berarti Y sama dengan MX tambah 3. Agar garisnya menyinggung, apa? Kalau dia pengen menyinggung, diskriminannya harus sama dengan 0. 0. Satu. 0. Tadi kan Oh syarat iya. agar menyinggung, agar menyinggung, diskriminannya harus 0. dan harus 0 atau D-nya sama dengan 0. Tadi kan syarat utamanya itu ya di soal, di Hmm. materi. Ya udah, berarti teman-teman cukup substitusikan aja. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Substitusikan Y-nya. Berarti X kuadrat ditambah MX ditambah 3 Y kuadrat. dikuadratkan. Sama dengan 9. Kayak tadi, MX tambah 3 dikuadratkan itu sama dengan MX dikuadratkan ditambah 2 kali MX kali 3 ditambah 3 kuadrat. Pakai rumus yang tadi ya, A tambah B dikuadratkan. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B Y kuadrat. kuadrat. Berarti ini hasilnya apa? M kuadrat X kuadrat ditambah 6M 6MX ditambah Dua. 9. 9. Nah, kita kan dapat bentuknya seperti ini ya. Jadinya apa? X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat ditambah 6MX ditambah 9. 9. Nah, teman-teman, pasangkan yang ada kuadratnya. Yang ini kan, kuadratnya bisa keluarkan. Dikeluarkan. Kalau kuadratnya dikeluarkan, berarti kita akan punya X kuadrat dikalikan 1 plus M. Betul nggak? Betul. Ditambah 6x ditambah sama dengan 9 ya. Sama dengan 9 lagi ya. Ini kurang. Sama dengan 9 tambah 9. Ini pindah ruas aja nih 9-nya. Sama dengan 9 dikurang 9. 9. Jelas dulu sampai sini? Jelas. Berarti kita akan Jelas. mendapatkan 1 plus M dikalikan X kuadrat ditambah 6MX itu sama dengan 0. 0. 0. Betul tidak? Nah, Betul. ya udah, artinya apa? Koefisiennya 1 ditambah M itu akan sama dengan A, gitu ya. Ya. M-nya kuadrat, ketinggalan. M kuadrat. Ini sebagai A, B-nya berarti itu adalah 6M. 6x. 6M. 6m. Kan ini akan bentuknya jadi ini kan. AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Betul tidak? Betul. Berarti kan B-nya sama dengan 6M, A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat. Cun dulu tidak sampai sini untuk menentukan koefisien dari X kuadrat dan koefisien X-nya. Hmm. Jun. Cun ya. Rumus diskriminan masih ada yang ingat teman-teman? Apa lupa semua? Hmm. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4A AC. Oke. C. Ini mirip rumus ABC. 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kan rumus ABC. Kalau diskriminan cukup ambil B kuadrat min 4AC-nya saja. Berarti kita akan punya B-nya apa? 6. 6M dikuadratkan dikurang 4 kali A. 1 ditambah M kuadrat kali C. C-nya adalah 0. Betul kan C-nya 0? Nah. 0. Ini kan C-nya. Nih, 0. Berarti kita akan dapat 6M kuadrat aja. Sisanya kan 0 kan? Betul tidak?
Betul. Ya udah, 6M, 6 kuadrat M kuadrat maksudnya. Berarti dapat 36M kuadrat. Nah, supaya dia nol apa? Supaya dia nol, nilai M-nya harus nol. Betul No. tidak? Kan katanya kalau dia menyinggung diskriminannya harus nol. Tapi ini diskriminannya 36M kuadrat. Ya udah berarti 36M kuadrat itu harus sama dengan nol. Maka M-nya udah pasti No. nol. Begitu untuk soal yang memang harus butuh penalaran. Yang ini sama nggak? Sama. Ini apalagi? Ya, dan seterusnya. Teman-teman boleh cobain, nanti kalau memang mau dibahas, bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu. Oke? Ya, Kak. Sampai sini agak padat pertemuannya. Lumayan Hmm, ya? lumayan. Lumayan. Karena ini Lumayan. memang seharusnya untuk 3 pertemuan sih. Karena kan ada capaian 1, capaian 2, capaian 3. Capaian 2 dan 3 kita gabung di malam ini. Oke, tapi nanti kalau belum paham boleh ditonton kembali videonya dan kalau masih belum paham di pertemuan berikutnya dilaporkan untuk dibahas soal-soalnya. Oke? Oke, Kak. Oke. Dan Iya, untuk Kak. Daris ada latihan soal kan ya di buku paket. Latihan soal. Mm-mm. Coba latihan soalnya kayak gimana? Kak Ditra mau lihat. Sejauh banget nggak sih sama yang Kak Ditra jelasin kira-kira? Coba Harusnya saya sih lihat. enggak. Karena ini Kak Ditra tambahin. Biasanya kalau yang di Kemendikdas itu udah ada yang di-cut gitu setiap sekolah. Kayak, oh capaian ini nggak usah nih gitu. Yang diujikan ini aja gitu. Makanya setiap sekolah di kurikulum Merdeka ini beda-beda. Beda sekolah, beda capaian. Jadi kayak Kak Ditra kadang bingung, hah? Ketemu sekolah beda nih, 2 orang. Kamu bab satunya apa belajar ya? Ini. Hah? Yang satunya ini. Kok beda kayak gitu. Akhirnya jadi ngambil yang irisannya dulu gitu. Tapi ya ujung-ujungnya nanti dibahas. Oke. Alia sampai sini gimana? Belajar matematikanya sudah lumayan? Lumayan seru juga. Seru ya? Oke, Kak Ditra nggak bikin tegang kan ya teman-teman? Enggak. Aman, Kak. Nggak ya? Aman ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman. Hmm. Sudah nemu latihan soalnya? Garis? Belum, Kak. Ntar. Ini latihan ini mana? Ah, ini dia. Ada jadi. Ah, Ada ini. apa aja? Ada, Kak. Sama nggak? Di sini jari-jari lingkaran ada. Ada kan? Kalau nggak fotoin aja ya nanti latihan soalnya. Baik, Kira Kak. itu saja. Dari Daris dan Alia ada pertanyaan? Aman ya? Tidak ada. Nanti untuk Aman. feedbacknya sekaligus malam ini dan PPT totalnya malam ini juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi tercukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin. Oke, dah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore Alia. Selamat istirahat Daris dan selamat melanjutkan aktivitas. Gitu ya. Oke, semangat terus belajar matematikanya. Bagus progresnya. Oke, makasih, Kak. Oke, makasih, Ya, Kak. saya Makasih, Kak. dan Alia. Bye-bye. Bye. Selamat, Bye-bye. Kak. Yuk.